Wasit VAR yang kontroversial, kembali memimpin laga Timnas Indonesia dengan Uzbekistan di Piala Asia U23, 2024. Disingkirkan Timnas Indonesia di Piala Asia U23, pelatih Korsel minta maaf ke publik. Timnas Indonesia U23 akan jadikan Uzbekistan U23 korban berikutnya di Stadion Abdullah bin Khalifah. Timnas Indonesia U23 dapat kabar baik, pelatih Arab Saudi bocorkan kekuatan Timnas Uzbekistan. Wasit VAR yang kontroversial kembali memimpin laga Timnas Indonesia dengan Uzbekistan di Piala Asia U23, 2024. Federasi Sepak Bola Asia, kembali menunjuk wasit kontroversial dari Thailand, Sivakorn Peudom, untuk kembali bertugas sebagai wasit VAR dalam laga antara Timnas Indonesia U23 dengan Timnas Uzbekistan U23, yang akan berlangsung pada Senin 29 April 2024. Laga semifinal Piala Asia U23, 2024 antara Timnas Indonesia U23 dan Timnas Uzbekistan U23 akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifah, Doha, Qatar. Wasit Shen Yinhao dari Cina telah ditunjuk sebagai wasit utama untuk laga nanti. Huo Jintao dan Luo Zhen, yang juga dari Cina, akan menjadi asisten wasit pertama dan kedua. Sementara itu, wasit Maud Bonyadifard dan Saed Ghasemi dari Iran akan bertindak sebagai wasit cadangan. Wasit video assistant referee atau wasit VAR yang bertugas adalah Sivakorn Peudom dari Thailand, dengan Hana Hattab dari Suriah sebagai asisten VAR. Sivakorn Peudom telah menjadi perbincangan oleh penggemar Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23, 2024. Di laga pertama Timnas Indonesia U23, Sivakorn Peudom sudah menjadi wasit VAR di laga kontroversial antara Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Qatar U23. Di mana Timnas Indonesia U23 pada laga itu harus kalah 2-0 atas Timnas Qatar U23. Dalam laga tersebut, Sivakorn Peudom memberikan keputusan kepada wasit Nasrullah Kabirov yang sangat merugikan Timnas Indonesia U23. Kepemimpinannya sebagai wasit VAR dalam pertandingan tersebut banyak merugikan Indonesia, terutama dengan pemberian kartu kuning kedua kepada Ivar Jenner. Sivakorn Peudom pun kembali menjadi perbincangan ketika memimpin laga antara Yordania melawan Qatar pada laga kedua grup A Piala Asia U23. Dalam laga itu, Peudom memvalidasi gol kemenangan Timnas Qatar U23 yang dicetak oleh Mohamed Al-Manai pada menit ke-90-13. Para pemain Timnas Yordania U23 protes karena merasa bahwa pemain tuan rumah melakukan pelanggaran sebelum gol tercipta. Disingkirkan Timnas Indonesia di Piala Asia U23, pelatih Korsel minta maaf ke publik. Seperti diketahui Timnas Korea Selatan U23 tersingkir dari Piala Asia U23, 2024 usai kalah dari Timnas Indonesia. Pelatih Hwang San-hong pun langsung meminta maaf atas hasil tersebut. Timnas Korea Selatan U23 disingkirkan Timnas Indonesia di Abdullah bin Stadium, Doha, Qatar, Jumat dini hari, pada laga perempat final Piala Asia U23. Pasukan Garuda Muda menang adu penalti 11-10, usai imbang 2-2 dalam 120 menit. Sehari berselang kemudian, Timnas Korea langsung pulang ke negaranya. Mereka tiba di Bandara Internasional Incheon pada Sabtu waktu setempat. Di bandara, wartawan telah menunggu kedatangan skuad Korea Selatan. Pelatih Hwang San-hong langsung meminta maaf atas hasil yang didapat. "Saya minta maaf pada mereka yang mendukung saya," kata Hwang San-hong, dilansir media Korsel Hani. "Tanggung jawab atas hasil tersingkir di perempat final sepenuhnya ada pada saya sebagai pelatih, dan saya sepenuhnya merasakan tanggung jawab itu," ujarnya. Hwang San-hong lalu memberi pembelaan kepada pemainnya agar bisa berkembang ke depannya. Selain itu, ia berharap bisa mendapat kritikan yang membangun karena merasa sudah maksimal di Piala Asia U23, 2024. "Mereka masih perlu banyak berkembang di masa depan," katanya. "Saya berharap mereka memberi saya lebih banyak dorongan daripada kritik karena saya telah melakukan yang terbaik di masa-masa sulit."
Tutur Hwang San-hong, Korea Selatan U23 sendiri tampil bagus di fase grup dengan meraih 3 kemenangan dan menjadi juara grup B. Perjuangan mereka kemudian dihentikan Indonesia di 8 besar. Indonesia sendiri akan melawan timnas Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024. Laga akan digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar, Senin 29 April 2024. Timnas Indonesia U23 akan jadikan Uzbekistan U23 korban berikutnya di Stadion Abdullah bin Khalifa. Pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dengan Timnas Uzbekistan U23 dipastikan akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Senin 29 April 2024 pukul 21 WIB. Pertandingan semifinal Piala Asia U23 diprediksi bakal seru dengan dukungan penggemar sepak bola di tanah air. Seperti diketahui, Stadion Abdullah bin Khalifa tak pernah sepi dari supporter dari Timnas Indonesia. Dalam 4 pertandingan terakhir di Piala Asia U23, supporter sepak bola Timnas Indonesia selalu hadir untuk memberikan dukungan kepada skuad Timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U23, tercatat sudah 3 kali tampil di stadion berkapasitas 12.000 penonton tersebut. Menariknya, dari 3 pertandingan yang dimainkan di Stadion Abdullah bin Khalifa, skuad Timnas Indonesia U23 tak pernah menelan kekalahan. Sejauh ini Timnas Indonesia U23 sudah mencetak 7 gol dan 3 kali kebobolan selama menghadapi Timnas Australia U23, Timnas Yordania U23, dan Timnas Korea Selatan U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa. Sementara Timnas Uzbekistan U23 belum pernah bermain di stadion ini. Tak heran, skuad Timnas Indonesia U23 sangat berharap tuah Stadion Abdullah bin Khalifa berlanjut di laga semifinal Piala Asia U23. Keuntungan ini bisa dijadikan sebagai bekal buat Timnas Indonesia U23 merebut tiket ke final di turnamen 2 tahunan ini. Timnas Indonesia U23 dapat kabar baik, pelatih Arab Saudi bocorkan kekuatan Timnas Uzbekistan. Secara tidak diduga, pelatih Arab Saudi U23, Saad Al-Shehri memberikan bocoran tentang kekuatan Timnas Uzbekistan U23. Hal itu ia ungkapkan usai timnya dikalahkan 2-0 atas Timnas Uzbekistan pada pertandingan perempat final Piala Asia U23 2024. Dia menjelaskan apa yang membuat timnya dibuat tak berdaya di hadapan Uzbekistan hingga kalah dengan skor 2-0, menurutnya adalah taktiknya. Mereka bermain dengan bola jauh, dan metode ini memaksa pemain bertahan untuk mundur, ujar pelatih Arab Saudi U23. Dan kami harus berada di satu garis dan satu blok, tapi terkadang beberapa tekanan tidak membantu pemain untuk memberikan semua yang dia miliki. Lanjutnya, bocoran dari pelatih Timnas Arab Saudi U23 ini, bisa menjadi kabar baik bagi Timnas Indonesia U23 yang akan melawan Timnas Uzbekistan U23 di pertandingan semifinal Piala Asia U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Senin 29 April 2024. Di atas kertas, Timnas Uzbekistan U23 lebih diunggulkan ketimbang Timnas Indonesia U23. Mereka merupakan tim langganan Piala Asia U23 dan pernah menjadi juara Piala Asia U23 pada edisi 2018. Di Piala Asia U23 2024 ini, Timnas Uzbekistan U23 menjadi tim yang paling banyak mencetak gol. Mereka sama berbahayanya di babak pertama maupun di babak kedua di setiap pertandingan. Timnas Uzbekistan U23 benar-benar menebar ancaman nyata. Timnas Uzbekistan U23 sudah mencetak 12 gol dalam 4 laga yang dijalani dan bisa menorehkan rata-rata 3 gol dalam 1 laga. Hal tersebut jelas jadi peringatan keras bagi Timnas Indonesia U23.